Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di USD channel Udin Sablon Design. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan DST dengan sederhananya. Nah, ini saya ada pesanan, yaitu kaos seperti ini. Ini ada sekitar 2 lusin, tinggal 3 lagi kaos yang saya selesaikan. Nah, ayo kita ikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman. Yuk, next. Nah, teman-teman, untuk langkah awal yaitu kita menyiapkan desain. Ini kebetulan saya menggunakan mesin cutting untuk memotongnya, karena saya udah jelaskan tadi saya nggak bisa afterwork dan lain sebagainya, sehingga saya memotong menggunakan mesin cutting. Nah, ini saya menggunakan aplikasi Silhouette Studio. Ini gambar yang sudah saya siapkan, teman-teman. Nah, gambar ini akan kita print. Nah, ini teman-teman, ini nanti yang akan kita print. Oh iya, satu lagi, untuk DST ini printnya harus di mirror, kalau nggak di mirror nanti hasilnya ketika di sablon akan terbalik, sehingga wajib di mirror itu, teman-teman. Oke, kita cetak. Nah, untuk ini teman-teman bisa lihat ada Epson L310. Ini karena saya install driver ini ya, tapi saya menggunakan ini aja, Epson L120, biar lebih inilah irit sedikit. Untuk settingannya kita pilih ini preference atau yang lainnya, nanti kalau di beda-beda aplikasi kan. Nah, ini kualitasnya jangan standar, teman-teman. Kita pilih more setting, kita pilih, nah, naikkan quality-nya, kita mencet OK. Nah, kita buat 2 kali. Setelah itu kita pencet print, teman-teman. Ini ialah kertas sublim. Ada 2 sisi. Ada yang warna pink pekat, ada yang agak putih sedikit. Nah, yang kita print yaitu yang agak putih. Nah, kita taruh, letakkan di sini. Printer Epson L120 dengan tinta D-ink, teman-teman. Nah, nanti permasalahan yang di awal itu ketika teman-teman mengisi tinta menggunakan D-ink ini ialah kebanyakan itu bergaris, dalam artian karena jenis tinta ini tuh agak tebal tintanya. Itu yang saya pahami, yang saya teliti itu seperti demikian, sehingga nanti akan bergaris. Sehingga itu ini harus kita lepas, ini kita lepas, kita longgarkan, dan ada yang kita potong. Nah, saya peroleh dari yaitu Scale Up UMKM, teman-teman bisa lihat nanti videonya langsung di beliau, Scale Up UMKM ya. Beliau salah satu inspirasi saya dalam membuka usaha ini, teman-teman. Nah, ini agak akut ya tadi ya, salah. Nah, teman-teman, ini sudah jadi satu kertas. Nah, ini kenapa ada tanda ini? Itu ialah tanda register di mesin cutting Cameo-nya. Nah, ini mesin cuttingnya. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke langkah berikutnya. Oke. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses pemberian underbase kelas pisau. Ini saya menggunakan Unimed. Nah, di sini saya menggunakan screen T61. Ini saya blok aja, langsung putih semua. Nih, begini ya penempatannya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Udah, teman-teman, hasilnya cukup 1 kali tinta aja. Oke teman-teman, selanjutnya ialah proses pemberian lem. Nah, ini saya menggunakan lem merek Polar, entah apa ini.
Ini 100 gram seharga 25.000 teman-teman, atau bisa pakai merek yang lain silahkan. Nah, ini saya menggunakan bekas punya, sebenarnya bukan bekas, gara-gara gagal masang ini aja kainnya. Nah, ini kita buka teman-teman ini ya. Nah, kita tuang seperti itu, lalu kita kocok-kocok biar rata, kita goyang-goyangkan. Anggap sudah merata lah ya. Nah, baik teman-teman, karena di kesalahan teknis sehingga register ini terkena oleh Plastisol, sehingga kita tidak bisa menggunakan mesin cutting. Nanti kita potong manual aja. Juga berguna buat teman-teman yang belum memiliki mesin cutting, bisa dengan cara dipotong. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses pematangan daripada lem ini yang telah kita taburkan kepada kertas sublim ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk pematangan ini saya menggunakan suhu 165 derajat karena kebetulan mesin pres saya ini Fahrenheit, jadi sekitar 365 Fahrenheit dengan waktu 20 detik teman-teman. Kita tunggu aja ya sampai naik. Oke. Nah teman-teman, sebenarnya pematangan ini bisa menggunakan hot gun atau hair dryer, atau bisa juga menggunakan kuring, atau bisa juga menggunakan mesin press. Tapi saya memilih lebih menggunakan mesin press karena saya pernah menggunakan hair dryer tapi gagal, nggak kering, sehingga sablonnya mudah rontok. Nah ini penyebabnya nanti ketika kita sablon DST itu mudah rontok, karena hal ini kurang matangnya saat pengeringan gitu teman-teman. Nah untuk menggunakan mesin press ini yang kita perlu siapkan ialah kain teflon kuning, coklat. Nah teman-teman, karena mesin press sudah siap, jadi begini peletakannya. Ini yang kita beri underblaze, kita letakkan seperti ini di atasnya, lalu atasnya lagi kita berikan kain teflon. Nah seperti ini teman-teman, kita press dengan suhu tekanan jika Fahrenheit 356, tapi jika Celsius 165 derajat selama 20 detik teman-teman. Teman-teman, setelah mengepres, permukaan ini nggak ada yang bergelombang, karena ketika ada yang bergelombang itu tandanya ada lem yang kurang matang, sehingga harus dipres kembali sehingga benar-benar rata seperti ini. Ketika demikian, jangan langsung cabut teman-teman, kita dinginkan. Boleh kita letakkan dalam sini. Nah kita letakkan di lantai supaya lebih cepat pendinginannya. Oke teman-teman, setelah kita rasa sudah dingin, kita buka pelan-pelan teman-teman ya. Nah, tanda jika lem sudah matang itu bisa kita teman-teman lihat, dia menguning, padahal itu di awalnya putih. Nah, jika sudah menguning demikian, ini sudah siap kita sablon ke baju medianya. Oke, kita potong dulu menggunakan gunting teman-teman. Teman-teman, sudah kita siapkan medianya. Oke, tinggal kita press terlebih dahulu supaya ini rata permukaannya. Nah setelah rata kita posisikan teman-teman. Oke, kita posisikan. Nah inilah tadi kenapa saya menghimbau teman-teman agar wajib ketika di mirror
karena nanti permukaan yang ada lemnya ini yang telah kita tabur lem itu diletakkan seperti ini teman-teman, dibalik. Nah, sehingga akan seperti ini, ada tulisan akhirnya teman-teman. Oke. Nah, mari kita lanjutkan prosesnya. Jadi permukaan yang ada lemnya itu kita letakkan di kain baju tersebut. Nah, kita posisikan, ini kita ukur. Nah, udah kita press teman-teman. Ya, semoga jadi rata lah. Ya, kita press dengan suhu sama 165 dengan proses waktu sekitar 40 detik teman-teman. Kita pause dulu ya. Ya teman-teman, saya rasa sudah cukup 20 detik lebih atau 30. Kita angkat ya. Nah, teman-teman, setelah seperti ini jangan langsung kita beri air. Ini dari pengalaman saya sendiri, ketika saya beri air nanti ini nggak jadi nempel teman-teman. Biarkan ini dingin terlebih dahulu, baru setelah itu kita berikan air untuk melepaskan kertas belakangnya ini. Oke, kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, setelah tadi baju ini udah agak dingin, kita mulai kepada proses penyemprotan. Itu jemputannya. Nah, ini karena kita menggunakan tas sublim teman-teman, jadi kita wajib menyemprotkannya. Beda jika teman-teman menggunakan kertas D-paper dari DST Indonesia, itu nggak perlu disemprot setahu saya. Nah, kita semprot teman-teman ya. Jangan terlalu tekan teman-teman, sebentar aja. Nah, sampai agak muncul warnanya, kita semprot kembali teman-teman. Teman-teman, kita press kembali. Nah ini teman-teman, ketika sudah kelihatan seperti ini bisa kita tarik. Kalau teman-teman perhatikan, sini ada sisa tadi itu plastisol. Ini akan mengganggu daripada sablon ini, walaupun di balik kertasnya, tapi semoga aja ini bisa berhasil ya teman-teman ya. Oke, kita buka pelan-pelan. Usahakan ya air menyerap ke semua objek teman-teman. Oke, kita buka. Pelan-pelan teman-teman. Oke. Kan keganggu teman-teman gara-gara plastisol ini. Semoga aja bisa ya. Nah, kita bersihkan kembali. Nah, setelah ini kita press untuk finishing teman-teman. Jangan lupa teflonnya, karena kalau nggak pakai teflon nanti akan ikut. Nah, kita sabunin teman-teman. Teflon posisikan. Oke, kita press kembali. Cukup 5 detik aja teman-teman ya. Tunggu sampai dingin, karena ini kalau kita angkat, ini pengalaman saya ya, ini yang kita sabar akan ikut. Jadi kita tunggu aja sampai benar-benar dingin, baru kita angkat. Nah ini teman-teman, sudah kita press 2 kali untuk finishing. Bisa kita lihat. Nah teman-teman, ini hasilnya elastis teman-teman.
karena underbase menggunakan plastisol. Nah, cukup sekian ya teman-teman. Jika ada pertanyaan atau komentar, jika suka like, jika nggak suka ya dislike juga nggak apa-apa teman-teman. Ada kritik dan saran silahkan komen. Jika ingin sama-sama kita belajar bisa WA saya secara pribadi, atau kalau di Jakarta bolehlah sekalian main sambil ngopi. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih juga kepada channel Scale Up UMKM dan juga DST Indonesia yang telah memberikan saya berbagai macam informasi sehingga saya bisa melakukan sablon dengan DST ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.